Kata siapa punya tablet yang enak itu harus mahal? Duh, kalau sekarang sih udah ada pilihannya yang bagus nih. Makanya nih, lu pantengin videonya sampai habis biar nggak salah milih tablet. Pokoknya nih, yang reviewnya jujur, belanja aman, semua ada di Tekno. Lu bisa cek lewat link yang gua taruh di deskripsi ya. Lu penasaran kan, apa aja HP-nya? Ini nih, rekomendasi 5 tablet 1 jutaan terbaik versi Tekno. Kita mulai dari nomor 5 yuk. Punya slogan minimalis dan fantastis nih. Redmi Pad SE dengan ukuran 8,7 inch ini cocok buat lu yang butuh tablet compact ya. Gak cuma ringkas dan gampang dipegang aja tuh. Layarnya juga udah dibekalin refresh rate 90Hz meskipun resolusinya masih HD+ nih. Menurut gua, layarnya udah lumayan tajam dan juga mulus dah. Karena desain bodinya yang ringkas nih, Xiaomi cuma ngasih baterai 6650 mAh aja ya. By the way, baterainya itu tuh udah support fast charging 18 watt ya. Jadi kalau baterainya lowbat tuh, buat ngecasnya nggak perlu nunggu lama guys. Terus untuk performanya nih, chipsetnya pakai Helio G85 yang lumayan oke buat berbagai tugas dah. Yap, lu bisa andelin performanya buat gaming ringan, multitasking kerjaan, dan kebutuhan hiburan lainnya ya. Kalau nantinya internal 128 GB dirasa kurang tuh, lu masih bisa ningkatin sampai 2 TB lewat microSD loh. Buat RAM 4 GB yang dibawanya emang termasuk kecil ya. Tapi untungnya nih, lu bisa dongkrak performa lewat RAM virtual sampai 8 GB ya. By the way, kalau lu naksir sama Redmi Pad SE 8,7 inci ini, lu bisa sikat lewat ya Tekno Store yang di Shopee dan Tokopedia guys. Buat link belinya udah gua taruh di deskripsi ya. Yang keempat, buat lu yang suka nonton film ataupun gaming nih, pakai Infinix Xpad 20 tuh pasti bakal bikin puas mata dah. Soalnya nih, doi punya ukuran layar seluas 11 inci loh. Nggak cuma nawarin layar gede aja tuh, Infinix juga ngasih refresh rate 90Hz sampai resolusi Full HD+ tuh. Mantep dah. Yang gue suka juga dari tablet ini nih, lu bisa pakai SIM card untuk bisa gunain tablet ini tanpa WiFi sekalipun ya. Terus, soal performanya nih, doi tuh pakai chipset Helio G88 yang menurut gua udah cukup dah. Yep, lu bisa gaming tipis-tipis, terus belajar, sampai nonton film lewat tablet gede ini dengan lancar dah. Karena punya layar 11 inci yang gede banget tuh, tabletnya juga udah dibekalin baterai badak 7000 mAh loh. Dari segi ketahanannya sih, udah ajeb banget dah. Tapi menurut gua, yang kurangnya nih, doi tuh nggak dibekalin fast charging yang bikin pengecasan jadi agak lama ya. Selain udah pakai Android 15 tuh, Infinix juga ngasih jaminan update OS sampai Android 17 guys. By the way, kalau lu naksir sama Infinix Xpad 20 ini, lu bisa beli tabletnya lewat link di deskripsi tuh. Yang ketiga, punya tablet tipis yang multifungsi emang bikin kita happy guys. Nah, kalau lu nyari tablet tipis yang dapat free keyboard nih, lu bisa lirik si VistaTab 30S dari itel ya. Buat layarnya emang punya ukuran gede di angka 11 inci tuh. Tapi gokilnya nih, itel tetap kemas tablet ini dengan bodi tipis 7 mm loh. Terus untuk ngasih pergerakan layar lebih halus pas gaming atau scrolling tuh, layarnya juga udah dibekalin refresh rate 90Hz ya. Soal mesin tempurnya nih, doi itu pakai chipset Helio G88 Ultimate yang dipaduin sama memori 4/128 GB guys. itel sih bilang kalau RAM-nya tuh bisa ditingkatin sampai 12 GB lewat RAM virtual loh. Buat memori 128 GB yang lumayan gede tuh, lu jelas bisa nyimpen banyak aplikasi ataupun game favorit dah. Ada satu fitur khusus untuk pelajar yang gue suka dari tablet ini. Fitur yang gue maksud yaitu AI Education Tools guys. Jadi nggak cuma bisa diandelin buat hiburan aja ya, tabletnya juga bisa diandelin buat kebutuhan belajar lebih interaktif dah. Mungkin kurangnya dari tablet ini, doi tuh nggak didukung pengecasan cepat dan memorinya masih eMMC. Oke guys, kalau lu naksir sama VistaTab 30S ini, lu bisa sikat tabletnya lewat link di deskripsi tuh. Urutan kedua,
Selain Redmi Pad 19 8,7 inci yang tadi kita bahas di nomor 5 tuh, gue juga rekomendasiin tablet ringkas Galaxy Tab A11 ini guys. Punya layar seluas 8,7 inci juga nih. Samsung gak lupa ngasih refresh rate 90Hz biar lebih mulus dah. Tapi untuk panel layarnya tuh, lagi-lagi Samsung ngasih panel TFT Liquid Crystal Display ya. Ketimbang panel IPS Liquid Crystal Display tuh, panel tablet ini punya sudut pandang lebih sempit guys. Positifnya nih, layar tabletnya nggak bakal mudah diintip sama orang sekitar ya. Soal performanya nih, Samsung tanemin chipset Helio G99 yang menurut gua lumayan oke dah. Ketimbang Helio G85 atau Helio G88 sebelumnya tuh, chipset Helio G99 jelas punya performa lebih powerful loh. Cuma sayangnya nih, penyimpanannya cuma 64 GB untuk harga di bawah 2 juta guys. Buat solusinya nih, lu bisa pakai slot micro SD ya, dengan kapasitas maksimum sampai 2 TB guys. Meskipun termasuk tablet murah nih, Samsung berani ngasih jaminan update OS sampai 7 tahun loh. Karena doi termasuk jenis tablet nih, menurut gua kapasitas baterai 5100 mAh itu tuh terbilang kecil ya. So kalau lu naksir sama Galaxy Tab A11 ini, lu bisa beli tabletnya lewat link di deskripsi tuh. Yang pertama nih, kapan lagi guys ada tablet murah yang layarnya tuh punya ukuran 11 inci dan resolusinya udah 2,5K? Yap, kelebihan itu tuh bisa lo dapetin lewat Redmi Pad 2 yang harganya udah sedikit turun di bawah 2 juta ya. Meskipun termasuk tablet entry level nih, doi itu udah pakai bodi belakang aluminium yang lebih kokoh dah. Buat ngasih kenyamanan lebih di layarnya tuh, layarnya udah punya teknologi low blue light sampai flicker free loh. Lanjut bahas performanya guys. Doi itu pakai chipset Helio G100 Ultra yang lumayan ngebut dah. Nggak cuma cocok buat belajar ataupun bekerja tuh, performanya juga bisa diandelin buat main game zaman sekarang ya. Kalau aja RAM-nya nggak cuma 4 GB tuh, pasti tabletnya bakal lebih menarik ya. Yang gue suka juga dari tablet ini nih, doi itu punya baterai badak 9000 mAh yang gak gampang habis loh. Cuma sayangnya nih, tabletnya cuma support fast charging 18 watt aja ya. Buat kemampuan menarik dari tablet ini, doi juga support Redmi Smart Pen yang mendukung kreativitas buat majikannya guys. By the way, tabletnya juga punya 4 speaker stereo yang menggelegar dah. Oke guys, kalau lu naksir sama Redmi Pad 2 ini, lu bisa sikat lewat ya Teknostore yang di Shopee dan Tokopedia. Buat link belinya udah gua taruh di deskripsi tuh. Nah, itu dia guys, deretan tablet 1 jutaan terbaik yang cocok buat segala aktivitas dah. Meskipun harganya murah meriah tuh, spek dan fitur yang ditawarin tabletnya udah worth it banget loh. Oke guys, kalau lu pengen beli salah satu tablet yang gue saring tadi tuh, belinya bisa lewat ya Teknostore yang di Shopee dan Tokopedia guys. Buat link tokonya udah gue siapin di deskripsi ya. Oke, makasih udah nonton sampai sini ya. See you!